Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertamuan pulang di channelnya Lampau Banua. Baik, hari ini kami ada di suatu tempat yang mana di sini ada kerajinan yang kreatif dan juga menginspirasi bagi kalian yang ingin memulai usaha secara mandiri ataupun khususnya di bidang industri kreatif. Nah, tempat ini merupakan milik paman ataupun amang, biasa kita panggil seperti itu ya. Amang ini menghabiskan waktunya di tempat ini untuk menyulap kayu ataupun papan seperti itu untuk menjadi olahan kreatif yang ya ornamen-ornamen yang estetik dan juga bagus tentunya. Nah, penasaran bukan bagaimana, seperti apa, dan sejak kapan beliau ini mendirikan usaha ini seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke dalam untuk menemui amang ini. Oke, masuk, yuk. Assalamualaikum. Ada warungnya? Oh, Bang. Wah, mantap benar nah, Dek. Udang Seden. Makin produksinya makin banyak kira-kira nih, Ala. Ulun duduk dulu lah. Kada Bapak Mangai, iyalah. Kita hendak sambil ada yang di tapan-tapan. Kamera-kamera Ini istilah sini kita. bahaya orang pano jadi lagi disimpan tadi itu. Untuk pas disimpan. Kada Bapak, munnya sabak tuh kan berarti produksinya banyak. Nah, gitu lah. Nah, pian pakai ini nah. Oh iya. Tapi tekan jadi baju. Nah, kayak apa kita sanak. Iya. Jadi si Din ini salah satu pengusaha ya lah. Pengusaha. Kada Jepang lah, cuman di sini sudah bergerak di bidang ini udah berapa lama sih? Ini mulai sekitar setahun lebih kalau sudah Setahun lah. setahun lebih sudah. Oh, Setahun lebih. Jadi ini sudah setahun. Sebelumnya Bang ada begawian apa? Sebelumnya kita mah pang di bangunan tadi apa kontraktor. Kontraktor. Kontraktor di bangunan. Jadi Ganal tuh kenapa dilepas? kadang di sini lebih bebas kita berkreasi. Oke, itulah. Jadi memang di sini udah anunya lah, rasa nyamannya ya lah. Sebujurnya kada bisa juga bang di dunia perkayuan nih, woodworking nih. Apa ngarannya? Woodworking. Woodworking. Ada ngaran khusus kalinya. Perkayuan, bahasa itu perkayuan. Jadi ini khusus mau ukir-ukir gitulah. Itu biasanya gesan apa orang tuh Bang? Pada awalnya itu mau ukir ini kan ada rencana hendak mau ukir ngaran kayak mungkin lah. Ini kan. Kayak ini nih. Sebujurnya itu kan ada rencana, asalnya tuh kan kita hendak mengolah limbah nang dari kayu palet bekas kene. Itu ngaran kayunya kah? Palet tuh bekas nang kayu bekas ekspedisian lah. Di bawahnya tuh kan ada kayu. Ya. Nah, itu yang dibongkar ngarannya ini Jati Belanda. Bahasa kita menyambat Jati Belanda, tapi sebujurnya kayu pinus. Nah, kayu pinus ini dari luar negeri impor. Seiring impor barang dari luar ke Indonesia, datang juga kayu ini. Nah, jadi kan ada hubungan dengan hutan Indonesia. Oh gitu. Berarti kan ramah lingkungan. Ramah lingkungan benar. Kadanya ramah lingkungan aman untuk hutan Indonesia. Iya. Aman. Berarti awalnya tadi dasar kada ada niat juga hendak mau ukir-ukir kayak ini lah. Cuman ada permintaan kah atau kayak apa? Jadi waktu buka tuh hendak lebih ke mebel-mebel furniture lah, lebih luasnya tuh. Oh iya. Nah, jadi pas menukar nekat kita nukar alat nih. Pertama masuk orderan ranjang. Wih, itu berarti memang furniture ya kalau dari awal kan udah ranjang, meja segala terima terus, padahal ilmunya kan udah bisa napa-napa. Iya. Jangan suah menjapai tokol menjapai nang ini sudahnya nang circle itu tuh. Modal nekat aja kita. Modal awal apa Bang? Modal awal ini. Selain modal nekat nih. Iya, modal awal tuh ya duit jopang lah ini ya, kan. Karena maksudnya kan kalau duit ya jelas. Kalau duit terus ditukarkan ke alat, jangan alat pertama pian miliki gitu apa. Nah, kebetulan untuk alat-alat pertama nang asal jalan itu tuh nang kayak di atas meja sini nah. Nah, Oh ini. Ini alat-alat, coba kita berdiri lah. Ya. Nah, ini kan alat yang wajib harus
dimiliki oleh buan perkayuan ini nah lagi yo kayak bor membor ini. Jadi modal pertama berapa nih, Mang? Modal pertama Untuk khusus alat gitu nah. Untuk duit kan selain modal nekat tadi. sebujurnya relatif Jepang lah kita modal ini nih. Hmm. Dudukan bahasa kita. Dudukan pula. Relatif aja sebujurnya modal ini kan tergantung kita nukar merek apa gitu. Cuma waktu itu tuh 5 jutaan lah modal tuh. 7 juta lawan bayar sewa segala macam ini nukar kayu segala macam. Ini tempat ini nyewa lah. Menyewa sini. Nyewa lah. Daripada kita di rumah kan kesanakan berdebu segala macam. Oh iya bujur. Nah, waktu menukar alat itu lebih ke sana nang banyak dipakai. Ini belum dipakai lagi nih. Scroll saw ngarannya. Oh ini tadi kan nukar atau hanya? Bimbay. Bimbay. Bimbay menukarnya sampai berapa kali masuk orderan segala macam nang ranjang kursi-kursi nang di KP-KP itu. Ya. Masuk konsertan kenapa nih nuker ini ada pakai sampai sebulan sudah ada terbongkar pada kotaknya masih. Ya. Nah, jadi pas takana kosong coba udah menatak huruf coba pasang coba pajang sekalinya sampai ini nenginin nang lebih dominan payunya. Lawan gawennya nyaman ini kan nyaman lemari atau kayak ranjang tadi. Nyaman ini pang sebujurnya gawennya dan modalnya ini nih kada banyak juga jakanya orang nang pemula banar telah nang orang nang tuh hendak mulai berusaha tuh dengan modal 2 jutaan sudah kawa untuk satu alat ini berarti untuk satu alat hasilnya kawa memberi makan nih orang artinya anak buah nih kan anak buah kedua kita kawa umpat makan apalagi kita seorang nam gawinya. Bujur. Jadi kita merekrut anak buah ini kawa sudah ini memberi makan nih anak buahnya segala macam. Nah kita pulang kawa umpat makan di situ. Nah untuk pemasarannya Pak kayak apa nih Pak? Pemasarannya kita, apalagi ini kan kita zamannya nih masih pandemi ya kan agak susah mungkin. Nah untuk strateginya nih mungkin ada strategi khusus kayak itu. Nah sebujurnya kebetulan lah untuk di bidang seni nih khususnya seni kan seni nih karena kalau lebih luas itu kan? Kreativitas kalau lebih luasnya tuh furniture tuh kada ada matinya sama kayak bidang jasa. Bidang jasa ini kada ada matinya jadi tinggal kita aja lagi memasarkan gencar kadanya di medsos apalagi ini buktinya kekuatan medsos ini lah kita bertempat di buncu dunia gini burung kada bunyi sama sekali. Oh iya ini memang agak ke ujung ya. Kita membuktikan tuh lah mulai awal buka bahkan waktu alat belum membuka belum dihidupin lah. Alat belum buka pada kotak nih pengertian. Oh iya, masih segel lah, masih segel. Masih di kotak toh. Sudah masuk orderan. Sudah masuk orderan jadi karena pemasarannya berdahulu gitu Pak. Pasarannya berdahulu kita di medsos kan. Nah, jadi kada masalah kita tempatnya ini di mana, kada masalah nang di pinggir jalan. Nah, sampai ini kada ada beset-setepan gawian. Oh, berarti kada ada pengaruh lah. Kada ada pengaruh benar. Kalau dengan zaman musim-musim ini lah kada pengaruh. Alhamdulillah tah. Oh, ini ada contoh nang sudah jadi kan? Nah, iya itu contohnya nih sedikitnya lagi itu benernya itulah. Nang lainnya nih. Nah, untuk sebuting ini namang berapa hari pian kau mau lah? Misalnya itu kan bacanya apa tuh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berapa hari pian kau mau? Nah, kayak itu kan biasanya tuh sehari lah anggap sambil nang guring toh. Oh, sambil guring. Mau nyaman bener berarti. Sambil guring warna. Sambil mengaringkan cat kan dulu seharian lah tentu kayak itu. Sebenarnya jakanya dikumpulkan sebenarnya setengah hari tentu. Oh, misalnya full nih lah. Iya, jakanya full jakanya belum cat karing cat. Sudah kita gawin yang lain tentu setengah hari. Nah, kayak itu kan contohnya sebujurnya seni ini kada harganya bang lah. Kada harga patokan gitu. Kada harga patokan. Nah misalnya gitu kita patok 200.000 dengan begawi setengah hari kan artinya sudah dapat lumayan alhamdulillah toh. Iya. 200.000 untuk profitnya lah untuk ujungannya. Untuk orang nang kerja setengah hari toh. Dengan dapat 200.000 kan sudah kawa. Bujur. Nah apalagi kita
nang lainnya menggawi pulang setengah hari menggawi nang lain pulang tuh. Berarti ini pemasaran di medsos itu termasuk IG lah, Facebook gitu kah? Facebook aja kita. Facebook aja. IG Anu, kan ada? di IG ada cuma kada terlalu mendalami benar di situ. Oh ya, Facebooknya apa namanya, Mang? Mungkin untuk kawan-kawan gitu nah, hendak bertakun-takun masalah harga, masalah mungkin ada desain khusus lo bisa aja tampilkan lawan pian lo. Kalau ini kawalah, Mang, misalnya mulakan ya kalau. Nah, untuk Facebooknya apa, Mang? Facebooknya Kak Bayu. Kak Bayu. Kak spasi Bayu. Kak spasi Bayu. Oke, kayaknya kita tuliskan. Instagramnya juga Kak Bayu juga. Nah itu tuh ada sih kita bulah Instagram khusus, cuma itu kada terlalu banyak benar kita memposting gambar lah. Oh itu masih dalam tahap perkembangan. Dalam tahap perkembangan lagi. Disimpan dulu. Disimpan dulu. Nah ini kalau pemasarannya lewat medsos berarti jangkauannya luas ya lo. Sejauh ini sampai mana sudah yang paling jauh memesan orang mana tuh? Ada Pontianak, karena dikirimi gambarnya lah hasil karya kita nang kita sudah pernah gawi. Nang tuh ke Pontianak, ke Samarinda pernah. Cuma masih sekitaran Kalimantan lah. Tapi lumayan itu kan sudah sejauh itu udah cukup lumayan. Nah rata-rata Jati Belanda ini nang banyak memesan itu bukan kafe-kafe. Kafe-kafe ini kan ini kan kayu nang biasa di furniture kafe-kafe itu. Oh, biasa kan untuk ruangan kayak kamar itu untuk nilai estetik kayak gitu. Iya, nang kayak background di dinding ini kan atau mejanya anunya. Nah, Jati Belanda ini anunya bahannya. Belajarnya di mana belajarnya? Ini belajar kah kayak Pak? Kita takoni apa-apa. Adalah nanti juga kita dasar modal nekat nih. Jadi pertama berkesan lah, kita berkesan dulu lah. Iya, ada apa kita dengarkan. Kita waktu berjalanan ke kafe-kafe, ke mana, ke restoran-restoran, misalnya ke mall-mall, ancak melihat kayu-kayu nang kini kan nang urat-urat begini. Iya. Nah, sampai sekian tahun manakuni lawan buhan karyawannya itu, kan ada nang tahunya, pian tahu ini kayak kayu apa? Iya. Di mana dapatnya bosnya, kar tahu buahnya. Nah, sampai 3 tahun kemudian anyar tahu bahwa ini ngarannya Jati Belanda. Jati Belanda, orang Jawa nyambat Jati Londo. Nah, sampai dapat ngarannya cobaan mencari di Facebook. Sekalinya ada orang kita Banjar berjual. Langsung menukar, kebetulan waktu itu ada tabungan lah sedikit. Langsung menukar, nukar alat juga di Banjar. Bingung nih, pulang 2-3 hari kemudian, Mbak, apa aku nih? Menukar alat ini karena kada ada kebiasaan lalu kada ada kebiasaan apa-apa, kada pernah mencapai toko deh, kada pernah mencapai gergaji. Melihat ada rumah di separak rumah kan juga kosong. Nah, sewa di sini belum membuka alat lagi nih alat. Nah, mbahnya pasrakan ulun buka ini. Aku mesen ranjang, aku mesen meja, aku mesen ini macam-macam lah, segala macam figura, segala macam itu tulisan kaligrafi. Nah, akhirnya masukkan dulu, terima terus. Nah, karena diterima terus, mau kada mau kita harus begawi kalau nih. Ya sudah belajar sedikit. Berarti menerima ini nekat aja nih. Nekat. Bisa nggak ada itu lah. Karena pikiran kita itu, apapun jadi itulah kau dipelajari. Kau dipelajari. Nah, intinya sebenarnya itu kau dipelajari aja. Apalagi kita nang masalah ini kau melihat di YouTube. Tapi pulang waktu pelaksanaannya kada senyaman melihat di YouTube long lah. Iya, bejar prakteknya nih lah. Prakteknya nih. Iya. Sekalinya menyambung papan itu kada semudah yang kita lihat, harus presisi ukuran sekalinya kayu ini 0,0 mili aja sedikit salah menetak. Salah juga ukuran kan. Ada bagus. Tahu lah pertama mulai ranjang itu tuh. Setengah bulan mulai ranjang itu. Nang itu jangan diudak ya Allah. Untung kada gesan orang pemangantinan lah. Ada jadi orang pemangantinan. Untung berjanji setengah bulan juga ya tahu. Kau aja menghitung sudah lah. Sudah menghitung ya. Padahal lagi betakun Mbak sudah tuntung takun berapa mulai ranjang nih? Aku 3 hari aja. 3 hari. Ulun setengah bulan makanya. Lawan yang sudah bisa lah. Langsung kita mebel-mebel nih kan. Nah kebetulan buban mebel-mebel kita sini mau aja melajari nang entah. Melajari nang menyambung papan, cara mengatam, cara membuka
mata katam tuh nah mau aja main lagi Sampai ke situ belajar lah. masa mata katam tuh mau pahakan. Oke. Nah, itu kisah inspiratif ya kan. Itu mudah-mudahan buhannya nih kawa juga itu nah hendak berusaha mandiri ya kan. Nah, jangan terpaku 4 orang ataupun 4 perusahaan gitu. Iya. Mesti harus ada kebiasaan ya. Harus dimulai harus mulai apa yang kita hendak tuh harus mulai. Jangan menghadang kita anu payu gerang nih dulu anu payu kada. Bilanya kita hendak langsung aja gawe duit ada kan nggak semua modal atau misalnya untuk ini kita tadi 2 jutaan tadi ini kan harganya tengah 2 jutaan nih nah anu 500 untuk nukar kayu sudah kawa ini puga berataan nukar lah berarti hanyar berataan puga berataan puga oke ini tulisan Arab berarti ada juga tulisan Latinnya kayak itu kah segala macam lah pernah mengolah kaligrafi yang ukuran 2 meter tuh pernah tuh 2 meter mah tuh sekitar 3 mingguan mulahnya itu jangan dudak. Berarti untuk misalnya ada desain ada yang hendak misalnya kayak ulun nih lah ada melihat misalnya di foto di sosmed stalking gitu ya ada nih bagus nah coba bang betakun lawan Kak Bayu misalnya betakun nah itu berarti untuk harga nego dulu kah atau kayak apa biasanya kita untuk ini kita nukan ukuran dulu. Berarti harganya main di ukuran gitu lah. Main di ukuran lawan tingkat kerumitan. Nah, bilanya pin ukurannya di mana kan pin hendak mandak. Misalnya aku hendak mandak di antara foto aja misalnya. Nah, itu kan ada patokan ukuran toh. Nah, hanya kita kayak pinan handaknya pulang tulisannya kayak ini aja. Nah, di situ hanya kita mau menghitung pengerjaan memperkirakannya. Nah, hanya ketemu harga. Tapi kadang juga selama ini terjangkau aja tuh harganya. Iya. Pasti kan sampai nego sama-sama yang pemesan senang ya kan, biar nggak ada rugi ya kan. Nah cuma kan artinya ada rupa ada harga juga pelang. Lamunnya terlalu tawar nih kan artinya ya dengan kualitas kayak yang ada misalnya. Nah itu pasti kan kita padahkan juga loh. Misalnya pian hendak harga segini, kualitasnya kayak ini. Itu berarti ya kalau dengan finishing kayak ini, finishing bagus, sekian harganya pian. Iya, paham. Iya. Nah, itu berarti untuk kedepannya nih, harapannya apa nih usaha kayak ini nih? Kira-kira. Atau mungkin untuk kawan-kawan di luar sana misalnya hendak membangun usaha secara mandiri tadi, sedangkan ini nggak bisa kebiasaan sama sekali itu. Nah, motivasinya apa nih kira-kira? Ya kita tadi jangan ragu lah melihat prospek apa segala macam usaha tuh bilanya apa yang ada di pikiran langsung aja gawe, jangan di mindset di pikiran gitu tuh kita kada bisa jangan bisa aja sudah langsung apakah gawe langsung bisa. Berarti yang iyanya tuh actionnya lah. Iya, actionnya lah. Percuma kita mikir banyak-banyak. Kita harus gini, kita gini. Terlalu banyak pikir kak ada jalan-jalan. Oh iya. Nah, mau kepala, pap jalan nih. Ini kan kayak nuker alat ini. Kadang kita jalan kan, kau aja kita jual pulang. Iya. Yang penting nuker dulu, pokoknya jalan dulu gitu nah. Masalah pemasaran kita kau aja mah kita sebenarnya kalau kita pelajari masalah pemasaran, masalah teknik ini segala macam, masalah anu itu kalau kita pelajari sebenarnya di asal kita mau. Insya Allah Tuhan bertolong aja situ. Iya, betul. Baik, mungkin sampai di sini Bu Pian sudah mengerti kira-kira lah motivasinya kayak apa, perjalanannya seperti apa ya kan? Ya kan? Nah, Kak Bayu tadi lah. Sebujurnya panjang kisahnya ini. Sebujurnya panjang kisahnya. Punya Pian hendak lebih tahu detail lagi, datangi ke sini itu toh. Karena kita kirimkan hasil gawean kita foto-fotonya kan. Oh iya, bujur supaya kita tahu ya kah kualitasnya kan sesuai harga tadi. Meja lipat ada juga kita segala macam tuh. Ya, mudah-mudahan untuk teman-teman yang di luar masih berpikir usaha apa gerang nih yang patut digawi masa pandemi ini ya kan. Nah, itu mungkin alternatifnya lebih ke lebih ke seni atau jasa. Ya, seperti itu ada pengaruh tuh kita. Ada pengaruh ya kah? Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk kawan-kawan. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan juga di-komen. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan
inspirasi ya kah? Iya. Oke, selamat sore, selamat malam, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.